Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini dengan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian majelis taklim kita, yang semoga majelis ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siapapun menghadirinya semoga semakin didekatkan kepada Allah, ditambahkan iman dan takwanya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan ibadahnya maupun urusan muamalahnya. Semoga selalu diiringi dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, ya, sehingga nantinya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah dalam mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian tauhid yang sedang kita bahas, yang semoga menjadi pondasi untuk keyakinan dan amaliyah kita. Dan pada pertemuan lalu kita mengenal apa yang diistilahkan dengan tauhid, ya, mengenal apa yang diistilahkan dengan tauhid dan asal muasalnya kata tauhid itu dari mana. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu. Sedikit ringkasannya sebelum kita melanjutkan untuk materi di kesempatan malam hari ini. Pada pertemuan lalu kita singgung, ya, di mana tauhid itu, ya, sebagai pondasi kita untuk beragama. Intinya adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana kita dituntun untuk mengesahkan Allah. Karena intinya kita itu, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk mengesahkan Allah. Intinya itu. Sehingga nanti datang dalam pembahasan-pembahasan kita itu tentang cara bagaimana kita mengesahkan Allah Azza wa Jal. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa kata tauhid itu sendiri, ya, sebetulnya tidak banyak muncul dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemunculan kata tauhid itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, dan ini redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya. Ketika beliau memerintahkan Mu'adz
agar yang pertama kali untuk diajarkan kepada orang-orang ahli kitab yang ada di Yaman itu, yang pertama kali diajarkan adalah an yuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi ini perkara yang pertama sebetulnya sebelum kita banyak beribadah kepada Allah. Maka yang pertama kali diajarkan itu adalah tauhid, dan ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Hendaklah yang pertama kali untuk diajarkan, didakwahkan itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Itu asal muasal kata tauhid. Ya, jadi kita tahu tauhid itu sumber katanya dari mana. Berarti ini sebuah istilah syar'i, sebuah istilah yang syar'i. Nah, kemarin kita sampai kepada permulaan untuk membahas pembagian tauhid. Ya, kemarin sempat disinggung. Di sini yang tauhid dibagi menjadi 3, ada istilah tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga ada tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin disebutkan masalah pembagian itu, ya, sekalipun orang tidak tahu itu tidak masalah. Ya, orang tidak tahu pembagian tauhid maka tidak masalah. Yang penting dalam keyakinan dan amalannya benar. Ya, yang penting dalam keyakinan dan amalannya benar. Meskipun nggak tahu, kalau ditanya tauhid itu ada berapa. Ya. Kemarin saya contohkan tentang baca Quran. Ya. Selain baca Quran, contohnya banyak. Ya. Kita saja mungkin kalau ditanya rukun sholat bisa nggak tahu. Ya. Kalau sekarang ditanya rukun sholat sama yang bukan rukun, mana aja? Ya. Jangankan orang awam, santri aja kelalen. Santri udah belajar, begitu lulus ditanya, rukun sholat ada berapa? Kayane tah, kayane. Ya, anu wis sinau be sih kayane. Ya, meneng sing ora sinau. Ya. Kita ditanya rukun sholat berapa? Ah, nggak tahu. Pernah dengar kayaknya 13. Pernah dengar. Ya udah sebutin 13-nya. Anu kelalen. Kelalen apa ora tau apal? Tapi kan sholat kita bener apa enggak? Insya Allah ya. Kalau untuk sahnya sholat disyaratkan apal rukun sholat, berarti sholatnya panjenengan ora sah loh. Ya bora. Nah iya. Untungnya ora disyaratna gue. Ya. Kalau untuk sahnya sholat panjenengan harus hafal rukun sholat, dan sekarang tidak hafal, berarti puluhan tahun jenengan sholat ora sah no. Ya. Tapi kan yang penting kita sholat sudah memenuhi semua yang harus dikerjakan. Kita berdiri, sudah niat, baca takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca al-fatihah, baca suratan. Kita nggak tahu itu iftitah hukumnya apa, sunnah apa wajib, nggak ngerti. Al-fatihah, oke, kalau al-fatihah sudah ma'ruf, itu wajib. Suratan, kue sunnah apa wajib, mungkin banyak yang nggak tahu, tapi kan dibaca. Ya. Nah, banyak nggak tahu hukumnya, walhamdulillah, sholatnya sah. Ya. Sama ini juga sama. Ya. Saya nggak ngerti istilah tauhid rububiyah apa, uluhiyah apa, nama-nama dan sifat Allah, saya nggak ngerti ada pembagian begitu, bahkan nggak ngerti arti dari istilah tadi apa, saya nggak tahu, nggak ada masalah. Ya, yang penting dalam keyakinan dan pengamalannya betul. Ya,
Cuma kemarin kita tekankan kalau yang mengerti maka akan lebih baik supaya bisa menata keyakinan dan menata amalan ya, dengan lebih baik dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang malam ini kita akan bahas 3 tauhid tadi. Ya, 3 tauhid tadi. Disebutkan oleh penulis di sini, fa ammat tauhidur rububiyyah fa ma'nahu tauhidullahi bi af'alihi wa af'alullahi katsirah minhal khalqu war rizqu wal ihya'u wal imatatu wat tadbirul mulki wan naf'u wad durru wasyifa'u wal ijarah kama qala ta'ala fit tanzil wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi wa ijabatu da'watil muttar wa ijabatu da'watid da'i wa nahwu dzalika min afradir rububiyyah fal mutafarridu bidzalika 'alal kamali huwallahu jalla wa 'ala fa tauhidur rububiyyati huwa tauhidullahi bi af'alihi subhanahu. Baik. Jadi yang diistilahkan dengan tauhid rububiyah ya. Kalau kita dengar istilah tauhid rububiyah itu apa? Artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah itu banyak. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah itu banyak. Allah menciptakan. Itu kan berarti kan suatu tindakan dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberi rizki. Ya. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Ya. Allah yang ngatur semuanya. Ya. Jadi alam semesta ini Allah yang ngatur. Allah yang memberi manfaat, bahkan Allah juga yang menciptakan adanya kemadharatan atau bahaya. Ya. Yang ngasih manfaat dan yang menciptakan adanya bahaya juga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembuhkan. Allah memberi perlindungan. Ya. Allah yang mengabulkan doa. Ya. Dan banyak tindakan-tindakan hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wujud keyakinan kita dalam masalah tauhid rububiyah ya. Kita kan sering kalau ditanya, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kan? Siapa yang ngatur? Allah. Itu wujud dasarnya tauhid rububiyah. Cuma sekali lagi, ya, yang namanya keyakinan itu bertingkat-tingkat. Satu orang dengan yang lain itu beda. Ya. Ada orang yang sangat yakin, ya, sangat yakin, misalkan yang ngatur kita siapa? Allah. Yakin banget yang ngatur kita itu Allah. Ya, kita hidupnya diatur dari lahir, bahkan sebelum lahir. Ya, sudah diatur wujudnya. Mulai dari nutfah, jadi darah, jadi daging, ya, lahir jadi bayi, ya, tuh. Daging jadi janin, janin keluar jadi bayi, ya. Bayi tumbuh besar, nanti maaf, ada yang lahir di keluarga muslim, ada yang lahir di keluarga non muslim, ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang lahir di keluarga miskin, ya. Ada yang lahir di keluarga baik, ada yang keluarga enggak baik. Terus tumbuh dewasa, nanti jadi seperti apa dewasanya, jadi baik atau buruk, jadi mukmin atau tidak, matinya mati Islam apa enggak Islam,
sampai nanti ujungnya surga, neraka itu semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada yang tingkat keyakinannya tinggi. Ya. Yakin semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tingkat keyakinannya tinggi pasti akan muncul efeknya. Banyak efeknya. Contoh, ya, ngulang yang dulu sempat disinggung ketika bahas akidah sebelum kita bahas masalah tauhid ini. Orang sukses, ya, sukses. Kalau dia yakin sukses itu sebetulnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada rasa bangga, ujub sama diri sendiri gitu. Saya hebat gitu. Hebat apanya, wong sudah dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Sudah diatur untuk jadi orang sukses. Ya. Sebaliknya, ada orang yang dunianya tidak sukses. Pas-pasan. Ya, pas-pasan. Dia yakin ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang diatur sama Allah itu sudah yang terbaik. Ya. Jadi nggak ada menyalah-nyalahkan nasib, ya, menyalah-nyalahkan nasib, apalagi nyalah-nyalahkan orang lain, ya. Bapak kenyong sih lah melarat gitu, tadinya melu melarat. Itu sudah Allah atur seperti itu, ya. Nggak perlu menyalah-nyalahkan kondisi, ya. Kalau orang yakin sudah itu yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan masing-masing Allah berikan apa yang cocok. Ya. Apa yang cocok untuk hambanya. Ada yang dikasih nasib cocoknya kaya. Ada yang cocoknya dikasih kondisi nggak kaya. Ada yang cocok dikasih kondisi pinter, cerdas. Ada yang kondisi cocoknya nggak pinter, ya, nggak cerdas. Itu sudah Allah sesuaikan. Ya. Ini terkait dengan tauhid rububiyah. Ya. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Yang menciptakan ya Allah, yang menghidupkan ya Allah, yang mematikan juga Allah Subhanahu wa taala. Kematian sekalipun, mohon maaf, ya, misalkan proses kematian itu kok dari peristiwa pembunuhan misalnya, ya, itu hanya proses. Hakikatnya Allah sudah tentukan memang matinya harus dengan cara seperti itu. Kematian kok prosesnya dengan kecelakaan misalkan, itu proses yang sudah Allah tetapkan seperti itu. Ya, tidak perlu seseorang itu menyalah-nyalahkan siapapun, ya. Apalagi sampai berandai-andai. Nanti akan termasuk pembahasan di sini itu terkait dengan berandai-andai. Ya, insyaallah pada waktunya akan dibahas. Baik, kemudian kalau seseorang itu sudah betul-betul yakin Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngatur, menghidupkan, mematikan. Pokoknya Allah yang paling kuasa. Ya, yang paling kuasa. Seharusnya sifat naturalnya manusia, tabiat manusia, kalau sudah begitu, itu dia langsung ada rasa menghambakan diri. Ya. Itu natural. Contoh, ya, panjenengan seumpama kerja sama orang, ya, saya akan pernah kasih contoh di sini, kerja sama orang, ya, digaji gede, digaji besar, ya, digaji besar. Kalau udah digaji besar, apalagi banyak bonus yang di luar gaji, ya. Kalau kerjanya nggak bener, ya, kan nggak enak, ya. Kalau diperintah kok nggak mau, kan nggak enak. Gajinya gede kok diperintah nggak mau, ya.
Ada rasa pengabdian, ya, ada rasa pengabdian. Kenapa? Karena kita sudah dikasih banyak, ya. Ngelamar kerja sudah diterima, begitu diterima dikasih pekerjaan enak, dapat gajinya besar, banyak bonusnya misalkan kayak gitu, ya. Diperintahkan apa aja ya bismillah jalan gitu, ya. Kalau sama manusia begitu, sama Allah harus lebih seperti itu lagi, ya, harus lebih seperti itu. Kita diperintah, kita udah dikasih banyak, ya, kita diciptakan sama Allah. Rizki kita semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Ini ya, mata kita saja, subhanallah, ya. Kehilangan alis saja, itu udah gak enak. Ya toh? Keringetan banyune mudun maring meripat. Ini sudah nikmatnya luar biasa. Siapa yang pernah mikir nih nikmatnya alis? Nikmatnya bulu mata. Belum yang lain, ya. Belum yang lain. Jari saja, kaki misalkan, subhanallah, olahraga keseleo, yang keseleo cuma jari tok, bahasanya keteklik, jalan pincang toh, ya, keteklik sedikit bengkak, seminggu 2 minggu. Itu dipikir jebulannya 1 jari sehat itu enak, ya kan? 1 jari sehat itu enak. Begitu 1 jari nggak sehat, jalannya pincang, sholat aja bingung kadang-kadang, ya. Mau duduknya iftirash tawaruk, aduh sakit kakinya, ya. Kita sudah dikasih nikmat tuh banyak, kita nggak bisa ngitung, tapi subhanallah, ya, kita diperintah itu suka ogah-ogahan, ya. Diperintah sama Allah suka males-malesan, ya. Sama manusia kita itu bisa rikuh pekewuh, ada rasa pengabdiannya, ya. Masa sama Allah nggak ada atau kurang, ya, bukan nggak ada, ya, kurang tuh. Nah, tauhid rububiyah itu yang nantinya melahirkan adanya tauhid uluhiyah, ya. Apa tauhid uluhiyah sebetulnya itu, ya? Wa amma tauhidul uluhiyah fal uluhiyatu ma'khudatun min alaha ya'lahu ilahatan wa uluhatan idza abada ma'al mahabbati wa ta'zim. Yuqalu ta'allaha idza abada mu'azziman muhibban. Fafarqun bainal ibadati wal uluhiyah fa innal uluhah ibadatun fihal mahabbah wat ta'zim war ridha bil hal war raja war raghab war rahab famasdaru alaha ya lahu uluhatan wa ilahatan walihada qila tauhidul ilahiyah wa qila tauhidul uluhiyah wa huma masdarani li alaha ya'lahu. Berikutnya masalah tauhid uluhiyah. Tadi rububiyah itu dari kata rob. Rob itu artinya yang memelihara, ya. Adapun tauhid uluhiyah ini adalah intinya tentang masalah bagaimana seorang hamba itu menghambakan diri kepada Allah, ya. Dikatakan idza abada ma'al mahabbati wa ta'zim. Bagaimana seorang hamba itu menghambakan diri kepada Allah disertai dengan adanya cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Beribadah, menghambakan diri, tapi ada 2 hal di dalamnya. Apa itu? Cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikehendaki dari tauhid uluhiyah sebagai buah dari tauhid rububiyah tadi. Sudah ngerti Tuhannya Allah, habis itu harusnya kan ada rasa pengagungan kepada Allah. Wong Allah yang menguasai, ya. Allah itu kalau mau mewafatkan kita sekarang kan gampang. Garik kun mati. Ya, Allah mau mewujudkan apa tinggal kun jadi. Ya, gampang. Enggak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla.
ya. Maka ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cinta juga. Ya, kenapa? Ya tadi, karena kita sudah dikasih banyak. Ya. Udah dikasih banyak. Maka udah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi uluhiyah itu sebetulnya intinya adalah ibadah ditambah dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ru'bah bin al-Ajjaj lillahi darul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na ma'a ta'alluhi yakni min ibadati fatauhidul ilahiyyati aw tauhidul uluhiyyati huwa tauhidul ibadah yakni ja'lal ibadati liwahid wa huwallahu jalla jalaluh fal ibadatu allati yaf'aluha al-'abdu anwa' wallahu jalla wa ala huwal mustahiqqu lil uluhiyyati walil ibadah fahuwa dzul uluhiyyati wa huwa dzul ibadati ala khalqihi ajmain. Nah, terus realnya tauhid uluhiyah itu gimana? Tadi kan pengertian, ya. Pengertiannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, ya. Adapun realnya ya, adalah ketika seorang hamba itu betul-betul mempersembahkan peribadahannya hanya kepada satunya zat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semuanya ya, menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah saja. Apa saja ibadah itu? Ibadah kita tuh banyak. Dan aktivitas kita sehari-hari itu seharusnya semuanya ibadah. Ya, seharusnya semuanya ibadah. Dan semuanya itu dilakukan lillah. Bangun tidur lillah. Tidurnya lillah. Makan lillah. Minum lillah. Ya. Berangkat kerja lillah. Dagang lillah. Kita kalau bicara sholat lillah, berdoa lillah udah biasa. Ya. Sedekah lillah, ya, paham. Tapi semuanya aktivitas kita, gimana caranya itu lillah. Ya. Ujung-ujung dari setiap amaliyah dunia kita itu akan ada manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur lillah. Gimana caranya kita tidur lillah? Nah, tidur lillah caranya tidur tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa sebelum tidur itu doanya lillah. Tidurnya gimana caranya untuk selama tidur ya, itu kita dapat pahala. Niatnya, semua itu dari masalah niat. Niatnya kita tidur itu apa? Nah, untuk memberikan hak badan sehat, dan dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Maksudnya istirahat itu hak badan kita. Mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang tujuannya menyehatkan badan, dengan badan sehat kita bisa beribadah kepada Allah. Badan sehat kan bisa sholat, bisa puasa, ya kan? Yang sakit kan malah susah, ya. Tidur lillah, makan minum juga lillah, ya. Makan minum lillah bukan cuma sekedar untuk memenuhi nafsu lidah dan nafsu perut, ya, bukan cuma sekedar itu. Makanya kalau yang makannya itu enggak lillah, efeknya macam-macam. Kekenyangan itu enggak lillah itu. Yang habis makan keluargen ngantuk, ya. Kalau dia lillah, dia makannya porsinya disesuaikan seperti tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam.
Sulusun li ta'amika wa sulusun li syarabika wa sulusun li nafasika. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat udaranya. Ya. Sehingga porsinya pas. Habis itu kalau porsinya pas, sehat, bisa untuk ibadah. Kalau kekenyangan ibadah enak, kan tidak. Terbukti kan zaman puasa kan begitu. Kalau buka puasanya nggak lillah, pelampiasan, tarawihnya kan nggak enak. Ya. Kalau lillah mesti mikir gimana caranya dengan makan ini ibadah saya nyaman. Gitu. Minum juga seperti itu. Ya. Mulai diawali dari milih makan minuman yang halal, lillah, karena yang halal pasti membawa berkah. Ya. Terus memperhatikan porsinya. Ya. Itu contoh ya, ketika kita melakukan semuanya itu lillah, ini wujud tauhid uluhiyahnya kita. Ya, bahkan dalam amaliyah dunia itu pun ada sisi yang kita pikirkan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fatauhidul uluhiyah wa tauhidullahi bi af'alil abdil mutanawwi'ah allati yuqi'uha ala jihati taqarrub. Fa idza tawajjaha biha li wahidin wa huwa Allahu jalla wa ala kana muwahhidan iyyahu tauhidal ilahiyah. Wa idza tawajjaha al-'abdu biha lillahi wa li ghairihi kana musyrikan fi hadhil ibadah. Maka tauhidul ibadah itu kesimpulannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam amalan-amalan hamba. Kalau tadi tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Sekarang buahnya tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah di dalam amalan kita, bukan amalannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Persembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadi tauhid rububiyah itu sebuah keyakinan dalam hati, ya, di mana kita meyakini tidak ada pencipta selain Allah, gak ada yang menghidupkan selain Allah, gak ada yang mematikan selain Allah, gak ada yang ngasih rizki selain Allah, sehingga hatinya gak bergantung kepada siapa-siapa. Ya, hatinya gak bergantung kepada siapa-siapa. Itu tauhid rububiyah tadi. Yakin semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Adapun tauhid uluhiyahnya berarti bagaimana kita mempersembahkan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada amalan ibadah yang kita niatnya ganda, sebutkan di sini. Kalau niatnya ganda, gandanya itu gimana? Kita ya niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada juga niatan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Niat ibadahnya untuk Allah, tapi di sisi yang lain kita juga niat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah yang disebut dengan istilahnya menjadi orang musyrik. Ya. Doa. Ya, doa. Di satu sisi, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi di kesempatan yang lain kita juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Doa ya. Ya. Kita berdoa kepada Allah tapi di sisi lain berdoa kepada selain Allah, yang nanti akan banyak disinggung, misalkan doa kepada orang yang sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain, kita doa, ya, minta dikabulkan. Ya, kadang mohon maaf, saya pernah sekelumit nonton, ya, itu kan zaman dulu kan ada acara TV yang uji nyali tuh, ya, uji nyali ya. Nah, itu udah nekat-nekat uji nyali, ternyata banyak yang ciut juga nyalinya kan. Nah, udah masuk di ruangannya, ya, di ruangannya
Begitu nanti ada suara glotak-glotak, ada yang suara-suara serem, ya, mulai ketakutan, dia panggil nama gurunya. Dia panggil nama gurunya. Ya. Oh, nama gurunya dipanggil-panggil. Gurunya di rumah nggak denger. Nah, dipanggil-panggil. Minta apa manggil gurunya itu minta apa? Minta ditolongin. Nah, gurunya nggak tahu kok minta tolongin. Ya. Itu di situ ya. Kenapa bisa minta tolongnya kepada gurunya? Itu satu. Tauhid rububiyahnya sangat rendah, bahkan mungkin hampir nggak ada. Yang melindungi kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia nggak memunculkan keyakinan bahwa yang melindungi itu Allah Azza wa Jalla? Dia lebih yakin bahwa yang bisa melindungi dia siapa? Gurunya. Nah, makanya dipanggil gurunya, bukan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kedua, dia bahkan sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu sifat yang itu hanya milik Allah. Apa? Ilmu gaib. Yang tahu hal gaib itu kan hanya Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini gurunya tahu hal gaib. Ya kan? Dia meyakini gurunya tahu kalau dia lagi kesulitan. Ya. Itu kan sesuatu yang gaib. Yang gaib itu yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu dia itu lagi kesulitan, ketakutan. Harusnya sadari itu, mintanya kepada Allah yang Maha tahu. Ya. Lah kenapa mintanya sama gurunya yang enggak ada di situ? Ya. Malah mungkin malam-malam itu gurunya lagi ngeleker pules di rumahnya. Ya. Dipanggil-panggil malah dan gurunya jadi mimpi buruk itu. Ya. Tauhid rububiyahnya rendah sekali, dia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amalannya sudah jelas dia minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia kalau lagi sholat, sholatnya ikhlas. Ya, karena nggak lagi kepepet. Ya. Dia kalau lagi habis sholat, doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kesempatan yang lain dia minta kepada selain Allah. Berarti dia sudah menduakan Allah. Inilah yang disebut dengan istilahnya kemusyrikan. Nah, dan orang nggak menyadari, dia kira dengan yang penting sholatnya lillah, sholatnya diterima sama Allah. Belum tentu. Karena syaratnya seseorang untuk diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal pondasi iman dan tauhidnya benar. Ya. Kalau enggak, ya gimana mau diterima? Ya. Itu gambaran penyimpangan di dalam masalah tauhid uluhiyah yang nanti di sini dibahas lebih banyak lagi insyaallah. Kemudian yang ketiga, ya, jenis tauhid atau pembagian tauhid yang ketiga, wa amman naw'u tsalits min at-tauhid fa huwa tauhidul asma'i was sifat wa ma'nahu an ya'taqidal 'abdu anna Allah jalla jalaluhu wahidun fi asma'ihi wa sifatihi la mumathila lahu fihima wa in syarika ba'dul ibadi Allah jalla wa ala fi asli ba'dis sifat fa innahum la yashrakunahu jalla wa ala fi kamalil ma'na bal al kamalu fiha lillahi wahdahu duna man siwahu. Nah, yang ketiga masalah tauhid ini adalah tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya singgung tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah itu tidak hanya sebatas kita menghafal atau mengenal yang namanya Asmaul Husna. Tidak sebatas menghafal dan mengenal, enggak sebatas itu. Ya. Tapi punya makna yang lebih dalam. Apa?
Di mana seorang hamba itu meyakini bahwa Allah punya sifat-sifat yang sempurna, punya nama-nama yang indah, dan punya sifat-sifat yang sempurna, ya, yang tidak ditandingi oleh siapapun. Ya, dikatakan la mumatsila lahu fihima, tidak ada yang sebanding dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Ya. Ini sebuah keyakinan tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Kesempurnaan Allah. Ya. Di akhirnya disebutkan bal al-kamalu fiha lillahi wahdah. Semua kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan itu milik Allah. Makanya tidak ada istilah cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah cacat, semuanya sempurna. Ya, semua sempurna. Kita akan temukan di Quran itu banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nama ada sifat yang terkandung di situ. Contoh ya, gak usah jauh-jauh. Kita baca Al-Fatihah saja kan sudah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contoh saja. Ada nama Allah 2 di situ, 3 malah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 nama Allah. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Berarti 3-3-nya memang nama bagi Allah Azza wa Jalla. Itu nama bagi Allah, dan itu nama yang paling indah. Ya. Di dalam nama Ar-Rahman Ar-Rahim tersirat makna sifat Allah. Allah punya sifat rahmat, pengasih, penyayang. Ya. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengalahkan. Enggak ada yang mengalahkan kasih sayangnya Allah. Oke, kalau kita yakin kasih sayangnya Allah enggak ada yang mengalahkan, terus efeknya apa? Ketika ada Nabi alaihissalatu wassalam itu pulang dari perang. Ya, pulang dari perang. Bawa tawanan-tawanan perang. Ya. Di antara tawanan perang itu ternyata ada bayi. Ya. Bayi yang masih harus disusui. Ya. Kemudian di antara tawanan perang itu ada perempuan lari karena lihat bayi itu, maka diambil bayinya langsung disusui. Saking sayangnya dengan bayi itu. Ya, saking sayangnya dengan bayi itu. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, apakah mungkin wanita ini akan melemparkan bayinya ke api? Ya. Maka sahabat mengatakan enggak mungkin. Ya. Maka Nabi mengatakan Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini kepada anak yang lagi disusui. Allah lebih sayang. Ya. Makanya setiap apa yang kita dapati dari nasib itu wujud kasih sayangnya Allah. Yakin kayak gitu. Ya. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Ya. Nyong wis salat berusaha dadi wong soleh, entuk bojo kon salat angel temen misalnya. Ya. Kayak orang adil temen ya, gitu. Ya. Sudah berusaha sholat, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Seorang wanita ya, akhwat, mau dilamar sama seorang laki-laki. Akhwatnya sudah rajin ngaji. Ya alhamdulillah sudah berpakaian syar'i. Ibadah juga insya Allah dijaga. Mau dilamar sama laki-laki yang tidak rajin sholat jamaah. Ya, tidak rajin sholat jamaah. Kemudian tanya gini, Ustadz, ini calon suami saya kok orangnya nggak rajin sholat jamaah ya? Padahal saya itu sudah
rajin ibadah, saya sudah berusaha untuk syar'i, rajin ngaji gitu. Dia tuh berpikiran kok kayak nggak adil ya gitu. Kayak nggak adil gitu. Ya untungnya waktu itu belum nikah, cuma nggak tahu sekarang jadi nikah apa tidak. Andai kata jadi nikah. Andai kata jadi nikah, ya. Kata Allah berarti wanita ini mendapatkan suami yang tidak sesuai harapan, ya. Itu wujud kasih sayangnya Allah. Ya, wujud kasih sayangnya Allah. Allah berikan kasih sayang dengan cara yang kita itu nggak duga. Ya, tidak duga. Walhamdulillah main sholat kan, meskipun nggak jamaah. Ya, meskipun itu juga kurang baik gitu loh. Laki-laki ya bagusnya jamaah di masjid, ya kan. Tapi betapa banyak wanita yang menikah dengan laki-laki seperti itu, yang mungkin awalnya kurang dalam masalah ibadah, tapi dia diberi kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla. Sabar, ngasih nasihat terus puluhan tahun menikah, yang penting laki-lakinya sholat, meskipun nggak jamaah, yang penting sholat. Awalnya mungkin nggak bisa baca Quran, ya, tapi sabar terus, akhirnya berubah. Puluhan tahun berubah, ya. Mau belajar, mau ngaji, mau baca Quran, lama-lama mau jamaah. Berkat siapa? Kesabaran istrinya. Itulah wujud bagaimana Allah menjadikan pahala yang banyak bagi seorang istri ketika dia sabar kepada suaminya. Modalnya apa? Husnudzon kepada Allah. Ya. Dengan catatan tadi suaminya masih sholat. Ya, tapi kalau udah nggak sholat babar belas, itu masalah besar, bukan masalah kecil. Ya, itu masalah besar. Baik, jadi itu sekelumit tadi tentang makna 3 tauhidnya. Tauhid rububiyah itu keyakinan kita tentang kuasanya Allah. Allah menciptakan, Allah ngatur, Allah ngasih rezeki. Kalau sudah yakin betul, akan muncul rasa penghambaan dari kita kepada Allah, yang di situ kita siap diperintah apa saja lillah. Karena kita sudah banyak menerima nikmat dari dan banyak kekurangan, tentunya kami mohon maaf. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.